Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video latihan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC yang menggunakan modul laser dioda. Sebelumnya di sini untuk laser diodanya sudah saya pasangkan pada mesin CNC, dan untuk koneksi kabelnya juga sudah saya hubungkan di sini. Ini sudah saya hubungkan kabelnya. Lalu untuk yang selanjutnya kita ke controllernya, ke controller ini, controller CNC-nya. Yang perlu kita perhatikan untuk saklar selektor ini kita pilih ke laser. Kita pilih ke laser, lalu powernya kita hidupkan. Setelah power dihidupkan dan controller sudah dipilih ke laser, maka langkah yang berikutnya kita buka software laser GRBL. Di komputer kita atau di laptop kita buka software laser GRBL laser. Oke. Lalu selanjutnya kita hubungkan controller CNC dengan laptop menggunakan kabel USB. Kita sambungkan. Oke. Sampai terdeteksi ini, terdeteksi USB kita yaitu COM 4. Ini terdeteksi, salah satu COM terdeteksi. Ini kita klik, kita pilih COM, lalu kita sambungkan. Cara menyambungkannya ini, kita klik connect. Oke, setelah mesin tersambung, selanjutnya kita tampilkan area jogging atau fitur joggingnya. Caranya di sini kita klik GRBL, lalu kita pilih setting, lalu setelah muncul jendela setting, di sini kita pilih jog control. Lalu pada bagian show Z up dan klik and jog ini kita centang. Ini kita centang dua ini, yang atas, yang ini tidak usah dicentang, yang dicentang adalah yang dua ini. Lalu klik save. Nah, kita klik save. Nah, oke. Selanjutnya adalah fitur jogging, yaitu ini di sebelah kiri ini, sebelah kiri pojok kiri bawah ini adalah untuk mengatur jogging CNC atau menggerakkan CNC ke titik 0. Yang ke atas ini untuk Y plus, ini yang ini Y minus, yang ini X minus, yang ini X plus, lalu yang ini adalah Z. Ini yang ini Z. Nah, ini Z. Untuk mengatur berapa jauh step CNC atau jarak CNC berjalan waktu sekali ditekan tombol jog ini kita atur nilainya, nilai stepnya. Ini maksimalnya adalah 100 mm atau 10 cm. Berarti sekali tekan ini CNC akan bergerak sejauh 100 mm atau 1 cm. Ini kita atur di angka 10 saja. Oke, coba kita jog. Nah. Oke, seperti ini.
Itu untuk melakukan jogging atau menggerakkan mesin CNC. Lalu yang selanjutnya adalah kita ada beberapa fitur di sini. Ada beberapa fitur yang ingin saya jelaskan pada software GRBL. Pertama ada fitur ini, fitur set zero point. Fitur set zero point ini untuk mengatur titik nol kita. Jadi setelah melakukan jogging atau mengatur titik nol pada mesin CNC, pada mesin CNC-nya, untuk menandakan bahwa itu titik nol, itu nanti kita klik ini, set zero, fitur set zero point untuk mengatur titik nol. Lalu yang kedua adalah untuk fokus, fitur fokus. Fitur fokus ini untuk mengatur fokus cahaya laser dari model laser dioda. Ini kalau kita klik, kita aktifkan, maka pada mesin CNC akan ditampilkan cahaya lasernya. Akan ditampilkan cahaya laser. Kalau saya matikan fokusnya, maka mati. Jika saya tekan lasernya, maka laser hidup. Untuk mengatur fokus dari laser, pertama kita dekatkan dulu, Z-nya kita atur ke bawah terlebih dahulu. Kita dekatkan ke benda yang akan digrafir. Lalu selanjutnya untuk mengatur fokus dari cahaya ini, ini kita putar pada bagian modul laser. Ini kita putar sampai cahaya benar-benar fokus, atau titik cahaya berada pada titik yang paling kecil, seperti ini. Caranya dengan memutar putaran fokus yang ada di modul lasernya. Nah, itu untuk mengatur titik fokus. Oke. Itu adalah untuk fitur fokusnya. Oke, saya matikan fitur fokusnya. Selanjutnya saya ingin mencontohkan bagaimana cara menggrafir dengan laser pada objek tertentu. Nah, misalnya saya akan menggrafir pada objek ini, akan saya grafir dengan menggunakan gambar angka ini. Contoh gambar nomor meja untuk kafe. Dengan gambar ini akan saya grafir di objek ini. Oke. Yang pertama, di sini kita buka dulu file gambar yang tadi. File gambar yang akan kita grafir. Di sini kita klik file, lalu pilih open file. Selanjutnya kita buka gambar yang akan kita grafirkan. Di sini saya taruh di desktop. Nah, ini gambar number ini. Saya buka. Oke, ini adalah gambarnya. Di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan sebelum mulai melakukan grafir. Nah, resize-nya ini kita bisa pilih smooth, lalu bisa kita atur kontras cahayanya, brightness-nya, atau tingkat kecerahannya. Ini bisa kita atur, kita sesuaikan dengan selera atau dengan pengaturan yang terbaik. Lalu white clip-nya juga ada. Lalu untuk conversion tool, ini adalah jenis garis yang akan dibuat. Misalnya kalau kita pilih line to line tracing, nanti berarti grafirnya berupa garis. Kalau 1 bit, ini nanti berupa titik. Lalu untuk vectorize,
vectorize dia mengambil garis tepi dari gambar yang akan digrafir. Lalu untuk center line tidak bisa digunakan. Yang untuk path stroke dia garis horizontal. Kalau path stroke dia garis horizontal. Oke, ini kita coba gunakan yang line to line saja. Lalu untuk direction ini adalah arah garis. Kalau kita pilih horizontal berarti nanti grafirnya arah horizontal. Kalau vertikal arah grafirnya vertikal. Lalu kalau untuk diagonal berarti dia nanti grafirnya ke arah diagonal garisnya. Lalu untuk quality ini adalah tingkat kerapatan garis. Semakin besar nilainya, semakin banyak garisnya. Artinya garis grafirnya semakin rapat. Di sini coba kita pakai nilai 5. Nah, untuk line preview ini adalah tampilan sebelum tampilan hasil dari pengaturan kita ini. Oke. Setelah kita selesai melakukan pengaturan pada parameter ini, selanjutnya kita klik next. Lalu di sini ada pengaturan target image. Pertama untuk speed engrave speed ini adalah kecepatan untuk grafir kita. Kecepatan menggrafirnya di sini saya coba di angka 2000 mm per menit. Lalu untuk laser mode kita pilih M3 contrast power. S-min-nya kita masukkan 0. Lalu S-max-nya kita masukkan dari angka 600 sampai 1000. Nah, ini 600 sampai 1000. Tergantung ini kekuatan power dari lasernya. Ini adalah power dari laser diodanya. Nah, semakin besar nilainya berarti nilai cahayanya semakin kuat. Oke, kita bisa pakai 600 atau 800 juga boleh, atau kita maksimalkan di 1000 juga boleh. Nanti silahkan dicoba bagaimana hasilnya. Lalu untuk size W dan size Z. H ini adalah ukuran dari gambar, ukuran keseluruhan dari gambar. Kalau W28 dan H53 berarti di sini lebarnya adalah 2,8 cm dan tingginya adalah 5,3 cm. Ini kita sesuaikan dengan area ini. Kita sesuaikan dengan area. Di sini kita coba ukur nanti lebarnya adalah kita gunakan 4. Berarti di sini terukur 4. Pakai 4. Lalu untuk tingginya kemungkinan di sini adalah sekitar 10. Oke, untuk mengubah ukurannya di sini tinggal kita masukkan sesuai yang kita ukur di material yang akan digrafir tadi. Ini berarti 40. Nah, nanti tingginya akan otomatis. Setelah selesai melakukan ini, mengatur ukuran gambar, selanjutnya kita klik create. Nah, maka gambar akan muncul seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tempatkan material kita ini di meja CNC. Oke. Di sini saya tempatkan terlebih dahulu materialnya. Saya taruh. Ini materialnya saya taruh. Lalu saya atur titik 0. Saya geser, saya tekan jok ini. Yang jok ini saya gunakan tombol-tombol ini untuk mengatur titik 0-nya, untuk menggeser agar laser berada di atas material ini. Oke, saya geser. Untuk mengetahui di mana posisi cahaya laser di softwarenya, ini kita tekan fokus.
untuk mengetahui letak cahaya laser. Oke. Lalu kita tinggal tempatkan laser ini ke area benda yang akan digrafir. Oke, sudah di atas benda kerja. Ini tinggal kita atur titik fokusnya agar titik cahayanya semakin kecil. Karena semakin kecil titik cahayanya, maka hasilnya akan semakin rapi atau semakin bagus. Selanjutnya, jika cahaya laser sudah berada di atas objek yang mau digrafir, selanjutnya pada software CNC, pada software laser GRBL, kita atur zero posisinya. Ini kita pilih set zero position untuk menentukan titik nolnya. Lalu kita arahkan mesin menuju ke area tengah gambar. Fungsinya adalah untuk mengepaskan material dan gambar agar posisinya tepat di tengah. Setelah kita klik set zero point, kita klik center. Setelah ditekan center, selanjutnya kita geser benda yang akan digrafir agar cahaya laser tepat berada di tengah objek yang akan digrafir. Tengah seperti ini. Oke. Setelah berada di tengah seperti itu, selanjutnya kita bisa mengecek area yang akan digrafir. Caranya di sini kita klik frame. Kita klik, maka pada mesin CNC akan bergerak menunjukkan area mana yang akan digrafir. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita kembalikan ke titik 0. Mesinnya kita kembalikan ke titik 0. Caranya di sini kita klik home. Lalu setelah kita mengepaskan posisi 0 CNC dan titik tengah dari material yang akan digrafir, selanjutnya kita jalankan mesinnya. Caranya di sini kita klik run program untuk memulai menggrafir. Maka mesin akan mulai melakukan grafir. Seperti itu. Jika kita ingin menahan, kita ingin mempause, ingin menghentikan sebentar proses grafir, di sini kita klik tanda tangan merah ini yang ada di pojok kiri kanan bawah ini. Ini untuk menahan mesin. Lalu untuk menjalannya kembali kita klik resume. Oke. Usahakan file yang akan digrafir itu berupa file hitam putih. Karena jika kita menggunakan file berwarna, hasilnya biasanya kurang maksimal. Karena di sini untuk mesin router dengan laser dioda, dia mempunyai keterbatasan dalam membaca atau membedakan antara warna abu-abu dengan warna putih. Jadi usahakan gambar yang akan kita grafir itu kita buat menjadi hitam putih
agar hasil grafir menjadi lebih bagus. Oke, tinggal kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, proses grafir sudah selesai. Bisa kita lihat. Ini adalah hasil dari proses grafirnya. Ini saya gunakan power laser 800 dengan kerapatan garis tadi adalah 5 mm. Oke, setelah proses grafir selesai, di sini kalau kita mau membuka gambar yang baru, oke, ini fokusnya saya matikan dulu. Kalau ingin membuka file yang baru lagi, file gambar yang baru lagi, di sini kita klik file, lalu kita klik open file. Ini untuk membuka file gambar yang baru. Usahakan file yang akan kita grafir adalah file hitam putih agar hasil grafir menjadi lebih maksimal. Jika sudah selesai dan kita mau menghentikan mesin, di sini tinggal kita klik disconnect. Oke, itu tadi adalah penjelasan saya tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC dengan menggunakan modul laser dioda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.